Oke, sekarang kita masuk ke penalaran umum kuantitatif nomor 17. 13, 15, 16, 32, 34, 35, X, 72, Y. Manakah bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y? Nomor 18. 1, 5, 5, 4, 7, X, 7, 9, 13, 10, 11, 17, Y. Manakah bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y? Nah, kalau kita loncat 1 ke 5, 4. 5 ke 7, 3. Nggak pas ya. Coba kalau 5 ke 4, min 1. 4 ke X ke 9, enggak. Coba kita loncat 2. 1 ke 4 plus 3. 4 ke 7 plus 3. 7 ke 10 plus 3. 10 ke Y plus 3 dong. Berarti 13. Terus gimana nih cari X-nya? Coba kalau kita loncat 2 lagi nih. 5 ke 7, 2. X-nya nggak masuk ya. Berarti kita ambil 5 yang ini. 5 ke X ke 13, 13 ke 17. Dari 13 ke 17, 4. Otomatis dari X ke 13 plus 4 dong. Berapa? 9 ya. 9 ditambah 4 hasilnya 13. Berarti yang X 9 dan Y 13. Oke, sekarang nomor 19. Berapakah bilangan yang paling tepat untuk menggantikan tanda tanya? Nah, di situ ada 2 gambar yang masing-masingnya itu punya angka yang beda-beda. Tapi dari satu gambar ini kita disuruh cari tahu polanya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa sih nilai tanda tanya. Nah, terus gimana cara cari polanya? Kita harus coba-coba dong di sini. Kita lihat angkanya terlebih dahulu. Di situ ada angka ratusan, 100 sampai 300. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya perkalian, bisa nggak sih perkalian yang menghasilkan angka segini? Kayaknya nggak ya. Soalnya nih, kalau 118 kali 2, nggak mungkin hasilnya di antara ketiga angka ini, iya kan? Jadi perkalian nggak mungkin. Terus kalau pembagian juga rasanya bisa nggak sih? Kita coba ya, 304 dibagi 187. Nggak bisa ya, hasilnya koma, berarti pembagian nggak bisa. Berarti tinggal 2 opsi, penjumlahan dan pengurangan. Kita coba, kira-kira yang mana ya angkanya? 118 dengan 187. Kita coba dikurangin. 187 dikurangi 118. 69, iya. Kemudian kita tambahkan berapa nih? 235 ya. Sama dengan 304. Nah, ketemu polanya. Jadi dikurangi dulu, baru ditambah. Terus ini hasilnya. Nah, sekarang kita praktekkan pola tersebut ke dalam gambar yang ini. Berarti tadi 87 dikurangi 9 ditambah 35. Jadi 103. Oke, ketemu. Nomor 20. Berapa bilangan yang paling tepat untuk menggantikan tanda tanya? Ini juga sama ya, seperti nomor 19. Kita harus cari tahu dulu polanya seperti apa. Nah, di situ kita lihat ada angka 54, 11, 5, 27, 12. Langsung, treng. Apa nih? 54 sama 27. Ya nggak sih? Apa hubungannya? Bisa pembagian, bisa perkalian. Oke. Berapa angka satunya? 2 ya. 27 dikali 2 hasilnya 54. 54 dibagi 2 sama dengan 27. Oke ya, 54
dibagi 27 berarti. Ya, 54 dibagi 27 hasilnya 2. Kemudian 12, 11, 5. Kita apain? Apa 12 dikurangi 5 atau 11 dikurangi 5? 11 dikurangi 5 ya, kelihatannya sama dengan 6. Nah, di sini ada angka 2 dan 6. Kita apain lagi? Kali. Oke, kita kali. Hasilnya 12. Nah, ketemu deh. Jadi, polanya dibagi dulu yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini kita kurangi, baru hasilnya dikalikan. Sekarang nomor 21, berikut padanan kata tren ada paragraf 1, tepat kecuali tren pada paragraf 1. Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak terlihat tren baru dari kalangan milenial dalam memilih program studi di sejumlah perguruan tinggi. Oke, tren. Tren yang kita tahu apa sih? Sesuatu yang menonjol. Tren itu dalam KBBI artinya kecenderungan, kecondongan, tendensi. A, B, C, D, betul. Yang salah berarti E. Kenapa E? Di situ kan ada kata gaya. Nah, tapi gaya yang di E itu ada sifatnya, gaya yang unik atau nyentrik. Kalau unik atau nyentrik, itu berarti dia spesifik ya. Jadi nggak bisa dibarengi dengan kata sifat, karena arti tren itu sendiri nggak mesti unik atau nyentrik. Bisa jadi sesuatu yang langka, yang mewah, yang mahal. Jadi nggak bisa diartikan dengan sesuatu yang spesifik. Kita cari padanan kata yang umumnya aja gitu. Makanya opsi E itu salah. Oke. Jadi di sini kita bisa jawab dengan cepat ya. Yang tidak sesuai dengan paragraf 1, kita tinggal lihat di paragraf 1 itu ada nomor berapa aja. Di A itu nomor 1, kalimatnya benar ada. Yang B nomor 2, ada juga. Yang C 7. 7 itu ada di paragraf kedua. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan paragraf 1. Berarti ini deh jawabannya, selesai. Gak perlu dibaca lagi guys, cuma baca sekilas. Nomor 23, kesalahan penulisan tanda koma pada paragraf tersebut terdapat dalam pasangan kata nomor. Ini harus baca satu-satu teliti ya, karena kita harus memperhatikan EYD-nya. Yang A, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak terlihat tren baru dari kalangan milenial dalam memilih program studi di sejumlah perguruan tinggi. Betul. Padahal kondisi sudah jauh berubah dibandingkan dengan bla bla bla. Betul. Teknologi digital juga sudah berkembang pesat, koma. Nah, ini nih gak enak dibacanya. Masa sih koma? Kita lingkari dulu. Kita coba aja langsung bunderin di opsinya. A, D, E. Berarti A bukan. Antara D dan E. Berarti kita langsung periksa aja nomor 7 dan 8. 7, sebagian besar prodi tersebut dibuka perguruan tinggi swasta, koma, dan hanya. Nah, ini nih, koma dan. Ini nggak boleh pakai koma ya, kalau cuma terdiri dari 2 koma. Jadi langsung, tinggi swasta dan hanya, gitu. Jadi nomor 7 salah, berarti jawabannya D. Kita mau lihat nomor 8. Karena ini konteksnya sama dengan nomor 7. Ada koma dan. Ekonomi dari sini. Disusul teknik 2884 prodi, koma, ekonomi 2000 prodi, koma, dan. Nah, itu dia. Ini boleh ya, ini koma di sini tuh betul karena lebih dari 2. Kan di situ ada ilmu sosial, teknik, ekonomi, dan agama, lebih dari 2. Sedangkan yang nomor 7 itu cuma ada 2 perguruan tinggi swasta dan hanya prodi pendidikan. Jadi itu gak boleh pakai koma sebelum. Makna kata riset pada teks tersebut adalah A. Penyelidikan penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian.
mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Bahan yang merupakan pembentuk bagian-bagian yang mendukung suatu benda. Riset itu ada di paragraf kedua berdasarkan data Kementerian Riset. Data Kementerian Riset. Riset itu yang kita tahu apa sih? Riset. Penelitian. Ya, kita ke opsi B. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, kalau di yang B itu riset. Riset itu kan berarti penelitian, bukan sesuatu yang untuk menciptakan barang ya. Jadi yang B itu menurutku kurang tepat karena di sini untuk menyediakan barang, sedangkan riset ya cuma ngeriset, cuma meneliti, bukan untuk memproduksi. Jadi ini beda ya artinya. Kemudian yang C, penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Kira-kira ada kesamaan nggak? Karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.